Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasira Ayasari dengan NIM 2005900 dari kelas 2A PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemenuhan hak dan pelindungan AUD. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan yang ke-9, yaitu penyelenggaraan pelindungan hak anak, yaitu memvokasi kebijakan pelindungan anak di daerah dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak. Hal ini bahwa pemerintah Indonesia menyadari hak-hak anak dan menginginkan hal yang terbaik bagi anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Pemerintah juga sudah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 12 tentang perlindungan anak. Dalam video tersebut, terdapat bagian di mana anak harus dibesarkan dan dididik dengan rasa cinta. Namun, banyak sekali masyarakat saat ini yang lebih mengutamakan atau menekankan anak pada pendidikan dan melupakan bahwa anak juga memerlukan rasa cinta dan kasih sayang. Dalam peran pemerintah juga diperlukan untuk membantu hal ini. Salah satunya diberikan fasilitas konseling dan pengawasan terhadap anak di daerah agar perlindungan dapat terlaksana, dan juga memberikan pemahaman kepada orang tua tentang anak harus dididik dengan penuh cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, pertemuan yang ke-10, Lembaga Nasional Pelindungan Hak Anak, yaitu hak anak kewajiban, mengetahui hak dan kewajiban anak di rumah. Hak anak di rumah yaitu yang pertama mendapatkan makanan dan minuman, yang kedua mendapatkan perlindungan dan keamanan, yang ketiga mendapatkan kesejahteraan hidup, yang keempat mendapatkan bimbingan saat belajar. Lalu, kewajiban anak di rumah yaitu yang pertama menjaga kebersihan rumah, yang kedua patuh terhadap nasihat orang tua, yang ketiga menghormati, menghargai, menyayangi anggota keluarga, yang keempat mengerjakan PR. Komisi Nasional Perlindungan Anak, bisa disingkat Komnas PA, adalah organisasi di Indonesia serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh negara, perorangan, atau badan usaha. Komdas PA didirikan pada tanggal 26 Oktober 1998 di Jakarta. Lalu, selanjutnya pertemuan yang ke-11, yaitu Lembaga Internasional Pelindungan Hak Anak. INOVCEF merupakan salah satu badan PBB dan merupakan organisasi internasional yang mempunyai perhatian khusus terhadap semua anak-anak di Indonesia. Tujuan UNICEF adalah untuk mempromosikan kesetaraan hak-hak perempuan dan untuk mendukung mereka untuk berpartisipasi penuh dalam bidang politik, pembangunan di dalam masyarakat tempat mereka hidup. Tugas UNICEF merupakan sumbangan yang menyentuh pada kasus realita sesuai dengan mandat yang diberikan Majelis Umum PBB dan berdasarkan jangka waktu tertentu. Selanjutnya, pertemuan yang ke-12 yaitu pelanggaran hak anak dalam keluarga, yaitu Rumah Ramah Anak untuk anak korban kekerasan. Rumah Ramah Anak tersebut sangat inspirasi, apalagi di Indonesia saja memang masih banyak anak yang telantar seperti anak jalanan. Jadi, menurut saya, keberadaan Rumah Ramah Anak ini harus diperpanjang dan dananya ditanggung oleh pemerintah ataupun dari suatu kelompok atau individu. Dengan adanya Rumah Ramah Anak di Pusaina ini, agar tak jenuh, setiap hari anak-anak diberi aktivitas yang beragam seperti bermain, belajar, senang dengan musik khas anak-anak. Mereka tampak menikmati dengan kegerakan tubuh dan
berlinggak-lingguk, penuh canda dan tawa. Maka negara telah memberikan payung hukum, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Selain itu, karena dalam hak pemilik UNICEF, anak memiliki berlangsungan hidup dan hak yang didapatkan anak adakah mengenai hak pelindungan, hak bertumbuh, kembang, dan hak berpartisipasi. Lalu pertemuan yang ke-13 yaitu pelanggaran hak anak dalam masyarakat dan negara. Pelanggaran terjadi di masyarakat, salah satunya yaitu pelanggaran terhadap hak anak. Ada beberapa contoh pelanggaran hak anak dalam masyarakat. Di antaranya, yang pertama mengamputasikan anak, yang kedua melantarkan anak, yang ketiga tidak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan bersekolah, yang keempat mendapatkan kekerasan, yang kelima bullying dan pelecehan. Pelanggaran hak anak dalam masyarakat dan negara contohnya menghalangi untuk beribadah, menghalangi untuk mengeluarkan pendapat, pencemaran nama baik, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lainnya. Yang terakhir, pertemuan yang ke-14 yaitu stunting dan gizi buruk. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang diakibatkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek, bisa disebut kerdil, dari standar usianya. Gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi serius yang terjadi ketika asupan makanannya seseorang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Nutrisi yang didapat bisa terlalu sedikit atau terlalu banyak. Kondisi ini dapat mengakibatkan banyak masalah seperti stunting, gangguan mata, diabetes, bisa juga penyakit jantung. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.